Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arifandi, mahasiswa semester 5 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai resume bab 1, bab 2, dan bab 3 dari buku berjudul Komunikasi Massa pada mata kuliah Komunikasi Massa. Yang pertama adalah pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa atau komas terdiri atas dua kata, yaitu komunikasi dan massa. Menurut M.O. Phillips, komunikasi massa merupakan pernyataan manusia yang ditujukan kepada massa atau orang banyak. Sedangkan menurut Bittner, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri komunikasi massa. Ciri-ciri komunikasi massa sangat bervariasi sesuai dengan sudut pandang para ahli. Yang pertama, ciri-ciri komunikasi massa menurut Wright. Terdapat 4 ciri-ciri komunikasi menurut Wright. Yang pertama adalah diarahkan kepada khalayak yang relatif besar. Yang kedua adalah pesan disampaikan secara terbuka. Yang ketiga adalah pesan diterima secara serentak pada waktu yang sama. Dan yang terakhir menurut Wright, ciri-ciri komunikasi massa adalah komunikator cenderung berada atau bergerak dalam organisasi yang kompleks yang melibatkan biaya besar. Kemudian ciri-ciri komunikasi massa menurut Astrid S. Susanto, terdapat 4 juga ciri-ciri komunikasi massanya. Yang pertama adalah komunikasinya ditujukan kepada mereka yang tidak dikenal. Yang kedua, bersifat heterogen. Yang ketiga, menggunakan media massa dan dapat juga tanpa media massa. Kemudian ciri-ciri yang terakhir adalah saran yang dicapai adalah mereka yang tidak menerima pesan pada tempat yang sama, akan tetapi pada saat yang bersamaan, terutama pada media elektronik. Kemudian yang ketiga ada ruang lingkup komunikasi massa. Ruang lingkup komunikasi massa itu terdiri atas 5. Yang pertama ada surat kabar, yang kedua majalah, yang ketiga radio, yang keempat televisi, dan yang terakhir yang kelima adalah film. Kemudian mengapa kita perlu belajar komunikasi massa? Pada dasarnya komunikasi massa itu perlu dipelajari dan diyakini karena hal itu penting bagi kehidupan kita. Karena pada proses komunikasi tersebut diharapkan terjadi perubahan, baik itu perubahan pendapat, perubahan sikap, maupun perubahan perilaku orang-orang yang lebih luas. Kemudian ada elemen atau komponen komunikasi massa. Menurut Ardianto, tentang elemen atau komponen komunikasi massa tersebut meliputi diantaranya yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah melakukan suatu tanggung jawab lembaga atau medianya di mana ia bekerja. Kemudian yang kedua ada pesan, di mana pesan di sini bersifat umum dan terbuka. Maka pesan harus diketahui oleh semua orang atau khalayak. Yang ketiga ada elemen yang ketiga adalah media. Media yang dimaksud dalam komunikasi massa yaitu media yang memiliki ciri khas dan mempunyai kemampuan untuk melihat perhatian khalayak secara serempak dan secara serentak. Kemudian yang keempat ada khalayak, yaitu khalayak yang dituju oleh komunikasi massa. Komunikasi massa adalah massa atau sejumlah besar khalayak. Kemudian yang kelima, elemennya adalah filter. Dalam komunikasi massa, pesan yang disampaikan media pada umumnya ditujukan kepada massa atau khalayak banyak yang amat heterogen. Oleh karena itu, pesan tersebut akan disaring atau difilter oleh khalayak penerima. Kemudian yang keenam, elemen yang terakhir adalah umpan balik. Umpan balik atau feedback merupakan satu komponen komunikasi termasuk komunikasi massa. Fungsi dan manfaat umpan balik adalah sebagai kontribusi atau pemberian masukan bagi komunikator. Kemudian masuk kepada fungsi daripada komunikasi massa. Yang pertama, fungsi komunikasi massa menurut ahli di sini ada Harold de Lasswell. Komunikasi massa memiliki fungsi diantaranya. Yang pertama adalah sebagai fungsi pengawasan, yang kedua sebagai fungsi korelasi, dan yang ketiga yang terakhir adalah sebagai fungsi
pewarisan sosial. Kemudian fungsi komunikasi massa bagi individu dikemukakan oleh Bernard menyatakan bahwa komunikasi massa memiliki sejumlah fungsi bagi individu. Di antaranya yang pertama adalah pengawasan atau pencarian informasi. Kemudian yang kedua adalah fungsi pengembangan diri. Dan yang ketiga fungsi fasilitasi dalam hubungan sosial. Serta yang terakhir adalah fungsi substitusi atau penggantian dalam hubungan sosial. Kemudian fungsi komunikasi massa bagi masyarakat atau khalayak banyak. Menurut Laswell dan Wright, fungsi komunikasi massa bagi masyarakat diantaranya adalah memberikan fungsi pengawasan. Kemudian yang kedua ada fungsi korelasi sosial. Kemudian yang ketiga fungsi sosialisasi dan keempat fungsi hiburan. Kemudian ada fungsi transmisi budaya. Di sini dijelaskan oleh Ratih Ayu Widiasi menyatakan bahwa transmisi budaya merupakan kegiatan pengiriman atau penyebaran pesan dari generasi yang satu ke generasi yang lain tentang suatu pesan yang sudah menjadi kebiasaan dan agak sulit diubah. Bentuk-bentuk transmisi budaya itu meliputi yang pertama ada akulturasi, yang kedua sosialisasi, dan yang ketiga adalah enkulturasi. Kemudian kelima adalah fungsi melawan kekuasaan dan kekuatan represif. Fungsi dalam hal ini, komunikasi massa bisa menjadi sebuah alat untuk melawan kekuasaan dan kekuatan yang represif. Yang terakhir adalah fungsi menggugat, di mana fungsi menggugat di sini dimaksudkan sebatas hubungan trikotomi, yakni antara pemerintah, pers, dan masyarakat. Dalam kaitan ini pula, secara ideal, ketiga komponen tersebut secara bersama-sama seiring sejalan sering memberikan kontribusi yang bersifat positif. Demikian penjelasan singkat mengenai pengertian komunikasi massa, ciri-ciri komunikasi massa, elemen atau komponen dari komunikasi massa, serta ada fungsi dari komunikasi massa. Demikian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.